Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Eka Yuniaditama, NIM 9311011019. Mata kuliah Fatwa Jurisprudensi kelas A. Di sini tugasnya untuk memenuhi ulangan tengah semester. Oke, langsung saja ke materi 1, yaitu tentang satu pengertian fatwa dan jurisprudensi, qadla dan qanun, 2 ruang lingkup masing-masing. Dan materi yang kedua, 1 posisi fatwa dalam sistem hukum di Indonesia, 2 posisi jurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu tentang fatwa dalam lintang sejarah tasyri'. Selanjutnya materi keempat, yaitu tentang MUI dalam komisi fatwa serta metode istinbat hukumnya. Dan materi yang kelima, yaitu tentang organisasi NU, Lajnah Basul Masail, dan metode istinbat hukumnya. Dan materi yang terakhir, yaitu materi ke-6, tentang organisasi Muhammadiyah, Majelis Tarjih, metode istinbat hukumnya. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup fatwa dan jurisprudensi. Yang pertama, fatwa. Menurut Ibnu Mansur, seperti dikutip Syamsul Anwar, fatwa adalah penjelasan masalah hukum yang problematik, berasal dari kata-kata fata yang berarti anak muda, beliau yang baru tumbuh dan kuat. Pengertian bahasa ini mencerminkan seakan-akan fatwa itu mengungkapkan penjelasan bagi satu masalah yang baru timbul dan tidak ada hukuman mengenai hal tersebut sebelumnya. Selanjutnya, ruang lingkup fatwa. Ruang lingkup fatwa bersifat umum untuk seluruh umat, juga tidak meningkatkan bagi seluruh umat. Dan yang kedua, ruang lingkup jurisprudensi bersifat hanya terbatas di pengadilan. Dan yang ketiga, ruang lingkup qadha bersifat terbatas hanya pada pihak yang berperkara. Dan yang keempat, ruang lingkup qanun bersifat terbatas hanya di Provinsi Aceh. Baik, lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang posisi fatwa dan jurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. Posisi fatwa dalam kehidupan umat muslim sebagai kaum beragama sekaligus warga negara, fatwa di bagi wilayah negara memiliki kedudukan yang sangat argen, meski keberadaannya tidak termasuk pada sistem hukum positif di Indonesia. Seandainya ada persinggungan yang tidak sependapat dengan keduanya, maka perwujudannya harus disikapi secara bijaksana baik oleh negara, pembuat fatwa, dan masyarakat Indonesia. Posisi jurisprudensi. Jurisprudensi adalah sangat penting karena selain untuk mengisi kekosongan hukum, juga penting untuk mewujudkan standar hukum yang sama atau kepastian hukum. Peraturan undang-undang yang tidak pernah mengatur secara lengkap dan detail, oleh karenanya jurisprudensilah yang akan melengkapi. Dengan adanya standar hukum yang sama, maka dapat diciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat dan mencegah adanya disparitas putusan. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu tentang fatwa dalam lintasan sejarah tasyri'. Fatwa bagi tradisi umat Islam merupakan salah satu media untuk menyampaikan hukum-hukum Islam atau syariah. Dan terlepas perdebatan tentang apakah Rasulullah berijtihad ataukah sebagaimana penjelasan surat An-Najm ayat 3 bahwa Rasulullah tidak melakukan atau mengucapkan sesuatu kecuali didasari wahyu. Rasulullah mufti utama sebagai peletak dasar syariat. Selanjutnya, pada masa Rasulullah SAW, penulisan fatwa sudah dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar, namun hal tersebut dilarang oleh Rasulullah karena takut tercampur dengan Al-Quran. Tetapi pada saat Fathu Makkah, Rasulullah SAW
membolehkan para sahabat untuk menulis fatwa atas permintaan ahlu Yaman. Berikutnya, materi yang keempat yaitu tentang MUI dan Komisi Fatwa serta metode istinbat hukumnya. MUI adalah salah satu lembaga agama Islam di Indonesia yang mempunyai peran luhur sebagai pengayom bagi umat Islam di Indonesia, terutama di dalam memecahkan dan menjawab seluruh persoalan sosial, keagamaan, dan kebangsaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Jawaban yang digunakan oleh MUI adalah fatwa yang dikeluarkan dari Komisi Fatwa MUI secara kolektif, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten atau kota. Penetapan fatwa MUI didasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma, Qiyas. Adapun pendekatan yang digunakan atau metodologi yang digunakan oleh MUI dalam istinbat hukum merujuk pada metode maslahah mursalah yang sudah dikolaborasikan dengan ilmu modern seperti sosiologi medis dan yang lain untuk mencapai tujuannya, yaitu merealisasikan kemaslahatan. Selanjutnya yaitu materi yang kelima tentang eksistensi organisasi NU, Lajnah Basul Masail dan metode istinbat hukumnya. Eksistensi dan keterlibatan NU dalam membantu pemerintah untuk akselerasi pembangunan maupun dalam hal menangkal penyebaran aliran-aliran yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa tentu sangat diharapkan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia pada umumnya. Lajnah Basul Masail di kalangan NU diyakini merupakan tradisi intelektual yang berkembang sejak lama. Bahkan di tengah forum ini lahir sebelum NU dibentuk. Sebelumnya, LBM telah berkembang di tengah masyarakat muslim tradisional pesantren jauh sebelum tahun 1926 di mana NU didirikan. Secara individual, mereka bertindak sebagai penafsir hukum bagi muslimin di sekitarnya. Memangkukan persoalan hukumnya tidak boleh bagi ulama atau fuqaha. Disinilah perlu fikih baru yang mengakomodir permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat. Dan untuk itu kita harus kembali ke manhaj, yakni mengambil metodologi yang dipakai ulama dulu dan unsur fikih serta qawaid atau kaidah-kaidah fikih. Dan yang terakhir materi ke-6 yaitu tentang organisasi Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan metode istinbat hukumnya. Di dalam beristidlal, dasar utamanya adalah Al-Quran dan Ahlus Sunnah As-Shahihah. Ijtihad dan istinbat atas dasar illah terdapat hal-hal yang tidak terdapat di dalam nas. Dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut bidang ta'abudi yang memang merupakan hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan perkataan lain, Majelis Tarjih menerima ijtihad termasuk qiyas sebagai cara dan menetapkan hukum yang tidak ada nasnya secara langsung. Dalam memutuskan sesuatu keputusan dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah ijtihad digunakan sistem ijtihad jama'i. Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota majelis tidak dapat dipandang kuat. Tidak mengikatkan diri kepada suatu madhab, tetapi pendapat-pendapat madhab hanya menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Sepanjang sesuatu dengan jiwa Al-Quran dan As-Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat. Dalam prinsip terbuka dan toleran dan tidak beranggapan bahwa hanya majelis tarjih yang paling benar, keputusan diambil atas dasar landasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat yang didapat ketika berputusan diambil, dan koreksi dari siapapun akan diterima sepanjang dapat diberikan dalil-dalil yang lebih kuat. Dengan demikian majelis tarjih memungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan. Di dalam masalah akidah atau tauhid hanya dipergunakan dalil-dalil mutawatir.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.